untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sekali lagi, Tin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau beri tepuk tangan kembali kemuliaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan itu begitu indah. Dia berani meninggalkan kemuliaannya di surga untuk kita manusia berdosa ini. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah pada pagi hari ini kita membuka hati kita. Biarlah firman Tuhan merema dalam hati kita. Kita menaikkan pujian Natal di hatiku. Seperti halungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palung
seperti harungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan-Mu biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di Saya Bapak Ibu bagi berdiri kembali. seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan-Mu biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, betapa indahnya kalau kami merenungkan pujian ini. Kami sebagai palungan untuk menyambut kehadiran-Mu
Engkau berkenan bersama-sama dengan kami, mengisi hati kami, menyertai hidup kami, bahkan memberkati kami. Sehingga dengan demikian Bapa, betapa indahnya kalau kami dapat menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh keindahan, bahkan dengan penuh berkat serta anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, sejumlah pujian telah kami naikkan, doa telah kami panjatkan, penyembahan telah kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Izinkan waktu lebih lanjut kami rindu Engkau berkati dengan pengajaran firman-Mu. Mohon kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami, bahkan menjadi motivasi dan pembimbing di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami yang siap untuk Engkau isi. Kami serahkan wartaan firman-Mu dan kuasa-Mu, Engkau hadir dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami boleh dijamah, hati kami diperbarui, ditambahkan semangat, bahkan keteguhan hati, sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, kami tetap mengikut, mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong layakkan, mampukan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Inilah waktu-Mu Engkau berbicara, kami semuanya siap untuk menjawabnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan menyerahkan peranan firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam ibadah pagi ini. Mari sungguh-sungguh kita akan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, pagi ini kami ingin melengkapi dalam renungan atau khotbah dalam kaitannya dengan tema yaitu Sang Gembala atau Mazmur Gembala. Kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari Mazmur 24 dengan satu tema, sambutlah Raja Kemuliaan. Untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama, kami akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mazmur 24. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia? Itu Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bahwa kita akan melengkapi Mazmur Gembala dari Mazmur 22, 23 dan ini yang ke-24. Kiranya pas dalam satu suasana Natal yang sebentar kita rayakan bersama-sama. Atau mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara ada yang sudah merayakan Natal dalam bulan-bulan ini. Mari kita belajar bahwa Sang Gembala Agung atau Sang Kepala Gembala senantiasa kembali dalam kemuliaan bagi domba-dombanya. Dan tentunya secara khusus kita sangat dan sangat menantikan saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mari kita belajar bahwa Ia mengungkapkan kemuliaannya saat datang untuk kita. Mari
kita belajar lebih jauh tentang firman-Nya terkait dengan Raja Kemuliaan. Puji Tuhan. Dari pembacaan tadi kita belajar bahwa yang pertama kita perlu belajar atau menjawab satu pertanyaan bahwa kita perlu tahu siapa Raja Kemuliaan itu. Dalam ayat 8 dikatakan Raja Kemuliaan ialah Tuhan yang senantiasa jaya, perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya, kita tahu Tuhan sudah menang di kayu salib dan peperangan. Tuhan menang atas iblis. Tuhan menang atas segala tantangan yang terjadi pada saat Tuhan kita Yesus Kristus berada di dunia. Walau dalam ceritanya sempat mati di kayu salib, tetapi bangkit. Itulah menunjukkan kemenangan Raja Kemuliaan. Demikian juga di dalam ayat yang ke-10 dikatakan Raja Kemuliaan ialah Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Oleh karena itu kita yakin dan percaya Dialah Raja yang paling mulia apabila dibandingkan dengan semua raja yang ada di bumi. Dari semua yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya dari semua yang kelihatan dan dari semua yang tidak kelihatan, Tuhan kita Yesus Kristus itulah Raja Kemuliaan. Itulah sebabnya kita perlu bangga punya Raja Kemuliaan, punya Yesus yang memberikan satu sukacita, penebusan, kebahagiaan, bahkan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dialah Raja Kemuliaan. Mari kita belajar dari hal-hal ini untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak cengeng, yang tidak mudah patah semangat, tidak gampang putus asa, tidak gampang berserah. Mari kita tunjukkan semangat kita bahwa kita punya Raja Kemuliaan yang siap menolong, siap hadir, siap memperhatikan, bahkan siap untuk memberkati sekalian. Lebih lanjut kita senantiasa belajar bahwa setelah kita memahami siapa Raja Kemuliaan, kita perlu bertanya, mengapa dia disebut Raja Kemuliaan? Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan bahwa karena dia, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Disinilah kita belajar bahwa dia juga disebut Sang Pencipta. Dia disebut juga Tuhan yang Maha Kuasa. Dia juga yang disebut pemelihara Tuhan. Dialah pencipta sejarah. Dialah yang senantiasa terus mengawal sejarah dunia ini. Mari kita bangga punya Yesus yang sungguh luar biasa, yang Maha Kuasa, yang memberkati kita, yang memimpin kita, bahkan memelihara kita dengan kuasanya yang ajaib. Di dalam ayat yang kedua, kita juga belajar siapakah Raja Kemuliaan itu. Mari kita belajar juga bahwa dikatakan dalam firman-Nya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan ya, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Di sini kita bisa belajar bahwa bumi atau dunia, bahkan dikatakan dengan bumi dan langit, semuanya adalah diciptakan dan dipelihara oleh pekerjaan tangannya yang penuh kuasa. Betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Kemuliaan itu. Itulah sebabnya kita bangga punya Yesus, punya Kristus yang sungguh menjadi Raja Kemuliaan. Memang orang lain, saudara kita sepupu, menyebut Tuhan Yesus hanya sekedar nabi. Mungkin ada saudara yang lain menyebut Tuhan Yesus adalah orang baik. Tetapi bagi kita harus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dialah Raja Kemuliaan. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan dia juga yang menegakkan ya, di atas sungai-sungai, bahkan senantiasa mendasarkannya di atas lautan. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Yang menegakkan dunia, mendirikan dunia,
daratan dan seterusnya dan sebagainya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang sudah menciptakan langit dan bumi. Mari kita belajar bahwa kita harus senantiasa bangga punya Tuhan Yesus yang ikut senantiasa menciptakan dunia dan segala isinya. Ya, kalau kita belajar dari kitab Kejadian, Sang Pencipta itu disebut, ya, ada kata-kata Tuhan tetapi dalam kita huruf besar yang artinya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disinilah keterlibatan Tuhan Yesus di dalam penciptaan alam semesta. Itulah sebabnya kita bangga punya Tuhan Yesus yang ikut menciptakan dunia dengan segala isinya. Oleh karena itu kita senantiasa bangga bahwa Tuhan Yesus dalam wujud manusia 100%. Dia yang mati, dia yang telah bangkit tetapi kembali menjadi pemenang. Dialah yang bangkit atas kemuliaan Bapa. Dengan demikian kita ini bangga. Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Mengapa? Karena yang ditebus orang berdosa itu adalah manusia. Sehingga dia, Tuhan, menjelma menjadi manusia dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita bangga. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, tidak menjelma menjadi manusia, tidak ada karya penebusan. Hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas impian. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia 100%, maka yakin dosa kita sudah ditebus. Bahkan dosa dunia sudah ditebus olehnya. Mari kita bangga. Tuhan kita Yesus Kristus adalah 100% Allah, 100% ilahi, tetapi juga 100% manusia. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, ya. Jangan mudah dipengaruhi oleh keyakinan lain. Dia sungguh-sungguh Tuhan, dia sungguh-sungguh juru selamat, dia sungguh-sungguh penebus dosa kita. Itulah sebabnya kita bangga punya Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Mari kita bangga punya Tuhan Yesus. Orang lain mungkin tidak menghargai seperti kita, tidak menghormati seperti kita, tetapi kita orang yang percaya, yang sudah mengalami penebusan itu, kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih, dan kita terus layani dia, menyembah dia, mengagungkan dia, bahkan menyerahkan segala kebutuhan kita, segala beban hidup kita, segala keperluan hidup kita, kita serahkan padanya agar Sang Raja Kemuliaan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu senantiasa berkenan hadir untuk menolong dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita belajar lebih lanjut. Kapan Raja Kemuliaan datang? Mari kita belajar. Di dalam kalender kita, ya, ada saat-saat di mana memperingati kedatangan Sang Raja Kemuliaan dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa besar itu seperti Natal, seperti Paskah, seperti Pentakosta, bahkan yang terakhir nanti adalah kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Peristiwa-peristiwa besar dan penting itu senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa semua momen-momen peristiwa itu senantiasa memiliki atau memberi penekanan-penekanan tertentu. Misalnya dalam perayaan Natal kita diingatkan akan kelahiran juru selamat kita, akan datangnya juru selamat. Dialah yang senantiasa membawa damai, membawa sukacita, memberikan pengharapan. Bahkan Tuhan Sang Immanuel itu sanggup menyertai kita yang dalam kehidupan kita dikatakan yang penuh dosa, penuh masalah, penuh pergumulan, tetapi dia setia. Bahkan dikatakan sekalipun kita tidak setia, tetapi dia tetap setia untuk mendampingi dan menyertai kita sekalian. Lebih-lebih di dalam peristiwa Paskah, karena Raja Kemuliaan ini penekanannya di dalam peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah Sang Raja senantiasa digambarkan dengan berbagai hal-hal yang menunjukkan seorang raja. Misalnya Tuhan kita Yesus naik keledai muda,
memakai jubah ungu sebagai simbol kemuliaan, karena warna ungu itu sering dipakai oleh raja-raja. Itulah pula sebabnya kita belajar raja kemuliaan yang datang itu perlu kita hormati, perlu kita sembah, perlu kita muliakan, dan kita berikan hidup kita kepada sang raja kemuliaan. Demikian juga di dalam peristiwa Paskah secara khusus sering kita mendengar kata-kata Hosana, Hosana, Hosana sebagai pemuliaan, sebagai pemujaan, sebagai pengagungan bahwa sang raja kemuliaan itu datang. Dia datang dari tempat yang maha tinggi, hadir ke dunia untuk menebus kita, untuk menyelesaikan masalah dosa kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu yakin dan percaya. Kita bersyukur punya Yesus yang lahir, yang datang, bahkan sanggup untuk menolong dan memberkati kita sekalian. Hosana, dia datang dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi manusia, bersama manusia, bahkan kita bangga atas kehadirannya. Itulah sebabnya kita juga perlu belajar. Dia juga bisa datang sesuai dengan kehendak dan rencananya untuk menunjukkan layaknya, ya, bagaimana supaya Tuhan itu layak datang, sehingga dia berkenan menunjukkan, sehingga menunjukkan dirinya menjadi satu kesaksian bagi kita. Misalnya dalam peristiwa-peristiwa tertentu, di dalam menyembuhkan orang sakit, di dalam memberikan mujizat, di dalam banyak hal, Yesus datang yang diawali dengan penyembahan kita, pemuliaan kita, doa kita, bahkan di dalam pergumulan kita. Raja kemuliaan, dia Tuhan kita, Yesus sanggup datang untuk menjamah kita, memperbarui semangat kita, iman kita, pengharapan kita. Bahkan lebih dari itu, dia sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita selagi kita memuliakan dia, menyembah dia, bahkan berdoa di hadapannya. Puji Tuhan. Lebih dari itu, dia datang pada saat diundang, pada saat dimuliakan, bahkan saat kita mohon pertolongannya. Inilah raja kemuliaan yang luar biasa. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang. Raja kemuliaan siap datang kapanpun selagi kita mau memuliakan dia, mau mengundang dia, mau senantiasa kita ini menghadirkan dia dalam konteks apapun, selagi itu sejalan dengan kehendak dan rencana Allah. Tentunya kita orang percaya harus hidup di dalam kebenaran, harus hidup dalam kekudusan, kesucian. Kita tunjukkan sikap kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan hati kita, bahkan kita wujudkan dengan iman yang teguh, kepercayaan kita yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup datang kapanpun kita memerlukannya. Puji Tuhan. Mari, lebih-lebih di masa pandemi seperti ini, mari kita semua merasa kita sangat butuh. Kita orang percaya butuh kehadiran dia, sang raja kemuliaan, untuk hadir, menolong, menguatkan, memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita seringkali mendengarkan firman, pengajaran, himbauan, kuatkan imanmu, teguhkan pengharapanmu, nyatakan kesetiaanmu, nyatakan ketaatanmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh juru selamat, sungguh pembawa berkat, menjadi berkat. Raja kemuliaan terbukti dapat hadir di dalam kehidupan kita. Terlebih di saat kedatangan Kristus yang kedua kali nanti, yang saat kita nantikan peristiwanya begitu indah, sehingga kita akan merasakan kemuliaan Allah. Kita bisa masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah yang penuh keindahan dan kemuliaan. Mari kita nantikan. Oleh karena itu, tugas kita, kewajiban kita adalah ikut mempercepat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini. Dunia yang sekarang semakin rusak, semakin tidak menentu, semakin parah, semakin jahat dan sebagainya. Mari orang percaya perlu bergumul, perlu memohon supaya kedatangan Kristus yang kedua kali dapat dipercepat, sehingga kita akan segera dapat merasakan kemuliaan, berkat sukacita dengan
kehadiran Raja kemuliaan yang disebut kehadiran Kristus yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Raja kemuliaan bersedia datang bukan saja dalam peristiwa Natal, Paskah, Pentakosta, tetapi juga saat-saat kita memuliakan, menyembah, dan mengundang Dia masuk di dalam pribadi kita, masuk di dalam persekutuan kita, masuk dan hadir di dalam ibadah serta pelayanan kita. Mari kita wujudkan kerinduan kita, keinginan kita untuk dapat menyambut Sang Raja kemuliaan untuk memberkati kita semua. Puji Tuhan, itulah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, kita perlu belajar bahwa berkat apa saja yang dapat diberikan oleh Raja kemuliaan itu, atau dikatakan dampak apa kalau Raja kemuliaan itu datang. Mari kita belajar bahwa iya, Raja kemuliaan itu datang sebagai pembawa atau pemberi berkat. Berkat apa saja? Dia datang membawa terang, dia datang membawa damai, sehingga disebut Raja Damai. Dia memberikan sukacita, dia datang untuk memberikan pengharapan atau menguatkan, meneguhkan pengharapan kita. Dia datang untuk memberikan kemenangan, dia datang untuk memberikan kesembuhan, dia datang untuk memberikan pemulihan, dia datang untuk mengadakan penebusan dosa, bahkan dia datang untuk memberikan penyempurnaan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Ayat 7 senantiasa lebih mengajarkan atau menekankan kepada kita bahwa Dia datang sebagai penghapus atau pembebas rasa malu atau rasa takut. Karena termasuk kita orang percaya ini kadang-kadang merasa malu, kadang-kadang merasa takut karena kita punya kesalahan, karena kita punya dosa. Oleh karena itu dalam ayat 7 dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Dikatakan di sini orang yang tertunduk, yang tidak sanggup mengangkat kepala, itu sebagai wujud rasa takut, rasa malu, rasa tak berdaya, rasa salah dan sebagainya. Itulah wujud gambaran orang yang berdosa atau bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan Sang Raja kemuliaan sanggup memberikan kelepasan, memberikan penebusan, memberikan damai, memberikan pengharapan, memberikan kemenangan, memberikan penyempurnaan, bahkan pemulihan terhadap setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Mari, karena banyak dosa, hidup banyak masalah. Karena ketidaktaatan, hidup banyak masalah. Karena ketidaksetiaan, hidup banyak masalah. Inilah menjadi satu peringatan bagi kita sekalian. Mari kita benahi masa depan kita dengan hidup yang berkenan di hadapannya. Katakanlah, yang sudah ya sudah, tapi mari kita cari, kita upayakan hidup yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Sang Raja kemuliaan, supaya hidup kita semakin diberkati dan diberkati. Puji Tuhan. Memang kembali ke jalan yang benar itu bukan perkara mudah. Kembali kepada hidup dalam kekudusan dan kesucian bukan perkara mudah. Hidup yang suka menyembah, yang suka melayani, yang suka senantiasa mengabdi, itu bukan perkara mudah. Tetapi kalau itu mau dilakukan, kita akan menerima sukacita, menerima damai sejahtera, menerima berkat, menerima apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Bagaimana layaknya kita sebagai anak Tuhan yang benar, yang sesuai dengan keinginan Sang Bapa. Bagaimana sepantasnya kita sebagai umat Tuhan hidup di dalam kesucian dan kekudusan, sehingga kita layak untuk menerima berkat-berkatnya. Sebagaimana pantasnya kita orang yang pernah menjadi orang berdosa, tapi sudah menerima penebusan, dan kita dilayakkan untuk menerima hadirnya Sang Raja kemuliaan. Puji Tuhan, mari kita senantiasa sadar akan hal-hal semacam ini. Mungkin dosa itu dari kecil, dari sedikit, tapi lama-lama numpuk, tidak terasa, akhirnya menjadi besar. Demikian juga sedikit kemalasan, sedikit ketidaktaatan, sedikit ketidaksetiaan. Wis ora datang kebaktian, tidak apa-apa. Tidak datang KPK, tidak apa-apa.
Tidak memberikan perpuluhan, tidak apa-apa. Tidak datang memberikan persembahan syukur, tidak apa-apa. Lama-lama jadi banyak, jadi tumpuk, akhirnya malas, raketok neng gereja, dan seterusnya. Inilah menjadi satu peringatan bagi kita. Kalau kita ingin hidup diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali bagaimana layaknya kita menyambut Sang Raja Kemuliaan. Lebih-lebih dalam Natal ini kita perlu lebih sungguh-sungguh. Masa pandemi yang penuh masalah, yang semakin tidak menentu, kita harus lebih sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Mari kita belajar lebih lanjut. Yang terakhir atau yang kelima, kita belajar bahwa siapa saja yang dapat menerima atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 3 sampai 6, dikatakan di sini tadi, orang yang bersih tangannya, kemudian orang yang murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Angkatan-angkatan ini atau katakan kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang senantiasa suka menanyakan Dia dan yang mencari wajahnya. Dikatakan dalam ayat ini juga Allah Yakub, yang seringkali kita diajarkan Allah yang kita cari, yang kita sembah, yang kita miliki Allah siapa? Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak hanya sekedar Allah Yakub, tapi lengkapnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita kenal di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat mencari, menemukan, menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar akan hal semacam ini. Pertanyaan, sudahkah kita punya hati yang murni? Sudahkah kita punya senantiasa tangan yang berkenan kepada Bapa di surga untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Sehingga dikatakan tidak bersumpah palsu dan sebagainya. Ini menjadi syarat untuk kita boleh layak menerima datangnya Raja Kemuliaan. Dia yang senantiasa sanggup ditemui, berkenan ditemui. Mari kita buktikan di dalam kehidupan kita bahwa sungguh-sungguh kita merasakan sukacita dan kebahagiaan karena kita menemukan Dia, menyambut Dia sebagaimana mestinya layak di hadapannya. Bahkan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7 dikatakan di sana bahwa Sang Raja Kemuliaan itu datang untuk mengubah manusia hina menjadi makhluk mulia. Inilah kedatangan Raja Kemuliaan. Kita kalau kita menyadari akan hal-hal semacam ini, mari kita masuk dalam perenungan yang lebih dalam. Kita dulu menjadi manusia yang hina, tapi sekarang menjadi makhluk yang mulia karena kita menyambut kedatangan Raja Kemuliaan itu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara atau sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 juga mengingatkan kepada kita bahwa Dia Raja Kemuliaan itu datang, dinyatakan dalam pekerjaannya dan dalam kuasa Tauratnya atau kuasa firman-Nya. Untuk itulah kita perlu belajar akan hal ini. Kita bisa mengagungkan Dia, melihat karyanya, melihat penciptaannya, melihat apa yang dikerjakan, perkara-perkara ajaib termasuk mujizat. Itulah sebabnya kita kagum, menghormati dan menghargai Dia. Tetapi lebih dari itu, kita perlu bahwa karena Dia datang untuk menyatakan pekerjaan tangannya dan di dalam kuasa Tauratnya, kuasa firman-Nya. Mestinya orang Kristen, orang percaya lebih berpegang pada kuasa firman-Nya. Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana mungkin kita dapat menikmati kuasa firman? Itulah sebabnya kita perlu terus belajar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali dan menggali lebih dalam tentang kebenaran firman Allah, sehingga kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilahi yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita bahwa setiap orang percaya mestinya perlu mengalami kuasa firman-Nya. Tidak sekedar mengagumi ciptaan dunia yang indah, yang luar biasa seperti itu. Tetapi kita perlu mengagumi firman-Nya, percaya firman-Nya. Itulah yang perlu ditekankan bagi anak Tuhan atau orang-orang percaya. Memang keindahan dunia ini luar biasa. Kemarin saya sempat di pantai Menganti, daerah Kebumen Gombong sana. Luar biasa. Tuhan menciptakan begitu indah. Sehingga seringkali di dalam lansia saya katakan
hamemayu hayuning bawono. Apa maksudnya? Yaitu setiap kita yang sudah lanjut usia ini perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengagumi dan mencintai hasil ciptaan Tuhan. Ini yang perlu kita tekankan. Kembali, kita orang percaya perlu lebih mencari, berupaya, mempraktekkan supaya kuasa firman Tuhan ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini dan di dalam senantiasa setiap kegiatan kita di dunia ini, kita menghadapi banyak kenyataan di mana saat-saat ini dunia semakin jahat, dunia semakin rusak, semakin kacau, semakin gelap, dan tidak senantiasa menentu ini. Mari kita perlu ingat dan percaya kepada Raja Kemuliaan. Lebih-lebih saat kita merayakan Natal sebagai peristiwa besar tahun ini, mari kita mengalami sukacita di dalam hadirnya Raja Kemuliaan. Mungkin juga saat-saat ini kita mengalami masa-masa sulit, mungkin kita mengalami putus asa, mungkin mengalami hidup yang berat, mungkin mengalami perekonomian yang sulit, mungkin kita senantiasa merasakan penghasilan yang tidak menentu, bahkan ada masalah kesehatan, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Mari kita percayakan semuanya kepada Sang Raja Kemuliaan. Kita senantiasa perlu terus mendekatkan diri padanya dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan yang semakin mantap, supaya kita dapat menyerahkan segala beban hidup kita kepada Raja Kemuliaan. Tadi malam disampaikan, iman yang teguh itu luar biasa. Iman yang teguh di dalam firman, di dalam Tuhan, itu sungguh menjadi kebutuhan orang percaya saat ini yang senantiasa perlu dipraktekkan, sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mari, dalam peristiwa Natal yang sebentar kita akan rayakan, kita perlu lebih mengarahkan kehidupan kita, pelayanan kita, bahkan pengorbanan kita bersama, supaya sungguh apa yang kita perbuat menjadi berkenan di hadapan Raja Kemuliaan. Kita sambut Raja Kemuliaan dengan tetap bersukacita. Kita sambut Raja Kemuliaan dengan limpah ucapan syukur. Dengan demikian berkat dan sukacita itu sungguh akan menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Izinkan dengan segala kerendahan hati kami senantiasa menyambut positif akan firman-Mu. Apakah itu nasihat, apakah itu penempelakan, apakah itu peringatan, atau mungkin kurang senantiasa sejalan dengan isi hati pikiran kami. Tetapi kami menyadari bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Untuk itu Bapa, ampuni segala dosa kami, supaya hidup kami ke depan akan semakin berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jabarkan firman-Mu lebih lanjut, supaya firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi suatu sarana agar kami tetap hidup bertumbuh dalam iman, kuat di dalam pencobaan, sehingga kami mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu, bahkan Roh Kudus terus bekerja sesuai dengan karya-Mu, supaya firman Tuhan menjadi nyata, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, bahkan di dalam pengabdian kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, katakan sama-sama.